Kepala bayi sudah keluar. Dorong lebih keras. Ini kucing liar. Serafina melahirkan kucing liar. Yang Mulia, saya juga tidak tahu. Kenapa bisa kucing liar? Papa, saat Mama melahirkan, tabib mengatakan bayinya sehat. Baru 2 jam yang lalu, bagaimana bisa dia melahirkan kucing liar? Tolong, Papa, selidiki ini. Meong. Yang Mulia, Serafina telah melahirkan 3 anak. Pangeran Arthur lahir cacat, Putri Luna lahir dengan penyakit mental, dan sekarang dia melahirkan kucing liar. Saya percaya Serafina adalah reinkarnasi jahat. Jika dia dibiarkan hidup, itu akan membawa bencana tanpa akhir. Saya berani meminta Yang Mulia untuk mengeksekusi Serafina sekarang juga. Yang Mulia, saya bukan bintang jahat. Mohon ampun, Yang Mulia. Sejak zaman kuno, yang serupa beranak yang serupa. Bagaimana mungkin seseorang melahirkan kucing liar? Pasti ada yang mencurigakan tentang ini. Tolong, Papa, mohon ampun. Mohon lakukan penyelidikan menyeluruh. Pengawal, bawa ibu dan anak ini dan seret mereka keluar. Kepalaku sakit. Berisik sekali di sini. Orang bodoh buta mana berani mengganggu tidurku? Kau mau mati? Hei, adegan ini terlihat familiar. Bukankah ini dari masa kultivasiku ketika aku bosan dan membaca novel kerajaan melodramatis itu? Ya ampun, aku baru saja tidur siang dan kau membuatku masuk ke dalam drama kerajaan ini sebagai putri bungsu Serafina yang kalah. Sejak awal, aku tertukar saat lahir dengan kucing liar. Dan kemudian seluruh keluarga difitnah dengan tuduhan sebagai penyihir jahat. Pada akhirnya seluruh keluarga dibakar menjadi abu. Sial, di mana keadilannya? Yang Mulia, saya boleh mati, tapi Arthur tidak bersalah. Mohon ampuni nyawanya. Mama. Papa, mohon ampun. Yang Mulia, seluruh keluarga Sinclair adalah monster. Terutama yang bungsu ini, yang ternyata adalah kucing liar. Jika ini tersebar, keluarga kerajaan akan ditertawakan oleh seluruh dunia. Monster-monster ini harus dibunuh semua. Tidak satu pun boleh dibiarkan hidup. Kamu yang kucing liar. Seluruh keluargamu kucing liar. Aku abadi. Aku bukan kucing liar. Siapa? Siapa yang bicara? Mama, selamatkan aku. Kucing liar di tempat tidur itu palsu. Aku telah ditukar. Sekarang aku dibius dan aku dicekik. Aku hampir tidak bisa bernapas. Tolong aku. Pikiran siapa yang kudengar? Oh. Mungkinkah itu anakku? Anakku, di mana kamu? Apa ini? Aku bertanya padamu, apa isinya? Serafina, ada apa denganmu? Apakah kau menentang titah kerajaan? Aku mendengar anakku memanggilku. Dia ada di keranjang itu. Kupikir itu hanya imajinasiku. Mungkinkah? Sepertinya kau sudah gila. Para penjaga. Papa, benar-benar ada anak. Akhirnya aku bisa bernapas. Hampir bertemu tuanku. Katakan apa yang terjadi di sini. Bicara. Yang Mulia, aku dan seorang penjaga punya anak di luar nikah. Kebetulan bersamaan dengan persalinan Nyonya, khawatir akan menyinggung Nyonya, aku akan membuangnya dulu. Menyinggung? Bagaimana aku tahu kau hamil? Dan dari semua waktu, saat aku melahirkan, kau juga melahirkan. Kau juga tidak tahu. Tidak tahu kau melahirkan kucing liar? Kau. Nah, Nyonya Lilith. Benar-benar penjahat utama. Lidah tajam ya. Sayangnya kau bertemu denganku. Sekarang, mari gunakan pembantumu ini untuk menguji seberapa banyak sihir yang masih kumiliki. Akulah yang menukar kucing liar dan putri kecil itu. Apa? Kenapa aku mengatakannya dengan keras? Haha, keren, sihir abadiku masih ada. Pasti ada bajingan yang ingin mencelakaiku. Aku mohon Yang Mulia menyelidikinya.
Papa, tolong berikan Mama dan Lexi keadilan. Beraninya kau. Kau berani menyentuh putri kecilku. Bicara. Siapa yang menyuruhmu? Itu. Aku yang melakukannya. Aku bertindak sendiri. Ya ampun. Tubuh anak kecil ini tidak bisa menahan mantra yang sedikit lebih kuat sekalipun. Pesona sihirnya hilang hampir seketika. Aku sangat kesal. Hama PH. Bertindak sendiri, ya? Pengawal. Bawa pelayan celaka ini dan siksa dia. Kita harus mencari tahu kebenarannya. Yang mulia, ini benar-benar ideku sendiri. Oh, Serafinaku sayang, itu karena ketidaksabaranku. Aku khawatir kita akan kehilangan martabat kerajaan. Tanpa mengetahui fakta, aku salah padamu, Serafina. Jika kau ingin menghukumku, aku akan menerimanya. Oh, mama bodohku. Jangan biarkan Nyonya Lilith menipumu. Masalah tertukar saat lahir, dia yang melakukannya. Dan kaki lumpuhnya Arthur, dan penyakit mental Luna, semua ulahnya. Semuanya ulah Nyonya Lilith. Mama bodohku, apa kau tidak sadar setiap kali Nyonya Lilith menunjukkan kebaikan padamu, sesuatu yang buruk terjadi padamu? Tepat setelah Arthur lahir, Lilith datang bersikap ramah. Dalam sehari, ayahmu kehilangan kekuatan militernya tanpa alasan. Dan waktu lalu, saat Luna dihukum berlutut di istana Ikein, itu karena, bukankah kau? Karena kau dengan tulus mengakuinya, aku akan bermurah hati dan mengabulkan permintaanmu. Aku sudah minta maaf. Kenapa kau masih memukulku? Benar, aku pukul kau. Aku pukul kau karena kau terburu-buru mengambil kesimpulan, karena bergosip di hadapan raja. Aku pukul kau karena membela pelayan itu. Karena tidak memberiku kesempatan yang adil. Aku pukul kau karena menyebutnya penyihir. Dan karena mencoba membunuhku. Kau benar-benar kakakku tersayang. Wah, Mama, kau luar biasa. Kau membuat Lilith terdiam. Serafina selalu rendah hati. Dia tidak pernah membuat masalah di istana. Apa yang merasukinya hari ini? Mungkin dia sudah tahu. Apa maksudmu, Serafina? Aku tidak sengaja, tapi kau bereaksi seperti ini. Cukup. Mengenai masalah hari ini, aku tidak menyelidikinya secara menyeluruh. Aku telah berbuat salah pada kalian bertiga, ibu dan anak-anak. Selama Yang Mulia tidak membenciku, aku sudah sangat puas. Aku tidak merasa dirugikan. Aku tahu ayah selalu adil dan bijaksana. Dan akan menegakkan keadilan untuk ibu. Astaga, pantas saja Arthur. Dia punya aura raja. Ucapan itu bermakna ganda. Merayu ayah dan memaksa ayah menyelidiki lebih dalam. Sayang nasibnya buruk. Dia tewas beberapa tahun kemudian. Jangan khawatir. Aku akan memberimu dan putramu penyelesaian yang layak. Jadi, apa yang harus kulakukan tentang ini? Kelayanan saya. Hukum saya, Yang Mulia. Saya jadi sangat curiga saat hamil. Saya takut seseorang akan menyakiti putra raja. Karena saya mengandung putra raja. Kamu tidak boleh berkeliaran di istana. Kamu akan menyalin kitab suci 100 kali untuk menenangkan pikiranmu. Ya, Yang Mulia. Anak ini cukup pintar. Dia tahu cara menangis untuk mamanya. Saya menamainya Lexi. Semoga dia seperti permata berharga, cantik dan bijaksana. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, utusan asing datang untuk menemui Anda. Mama hebat. Akhirnya wanita jahat itu diusir. Saya berhasil. Sangat lelah. Tidak bisa tetap terjaga. Mama, selimuti Lexi. Saya dengar apa yang terjadi di istana tadi malam. Saya khawatir sepanjang malam. Saya datang saat fajar untuk mengecek keadaanmu. Clara dan Luna, kalian di sini. Kalian telah khawatir tentang saya, jadi ini Lexi, imut sekali. Lembut dan kenyal, saya sayang dia. Saya bawakan kalian kue manis. Kue manis ini baunya luar biasa. Wow, jadi ini kue manis terkenal dari ibu kota. Cepat, berikan padaku. Saya ingin memakannya. Lexi masih kecil. Dia hanya bisa minum susu sekarang. Dia belum bisa makan makanan padat. Aduh, saya sudah berusia berabad-abad. Saya tidak mau minum susu. Memalukan sekali. Gluk-gluk, enak sekali. Yang tidak mati, anak nakal itu, tumbuh begitu cantik dan lembut. Sayang sekali kamu bertemu denganku. Kamu sudah tamat.
Sakit sekali. Saya melihat Lexi sangat lucu, dan saya tidak bisa mengendalikan kekuatan saya. Tolong hukum saya, Mama. Oh, Clara tidak sengaja. Apa maksudmu dia tidak sengaja? Dia sengaja, saya kesakitan. Clara itu. Dia hanya gadis petani pengungsi, Mama kasihan padanya dan mengadopsinya, bahkan menjadikannya Nyonya Clara. Dia bahkan tidak bersyukur, dan dia bersekongkol dengan Lilith. Mereka ingin menghancurkan keluarga Mama. Sangat keji. Apa? Clara bekerja untuk Nyonya Lilith? Saya benar-benar tidak sengaja. Clara tidak tahu cara merawat bayi. Dia tidak tahu kekuatannya sendiri. Mungkin saya harus kembali saja. Tunggu, dulu, bahkan saat saya melakukan kesalahan, jika saya sedikit berpura-pura menjadi korban, mereka selalu memaafkan saya. Ada apa hari ini? Saya benar-benar tahu saya telah berbuat salah. Luna dan saya membawa hadiah untuk Lexi. Luna, tunjukkan. Lexi, dari saya dan Clara, kami memilih hadiah ulang tahun ini untukmu. Harganya mahal. Wow, emas besar. Saya mau. Saya sangat suka emas. Ya Tuhan, kunci cinta ini beracun. Mereka ingin meracuni saya. Buang sekarang. Bagaimana bisa kunci cinta beracun? Kunci cinta ini berlubang, penuh dengan racun. Jika dipakai dalam jangka panjang, paling tidak akan merasa lemas. Paling parah akan jatuh sakit. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Sangat tragis. Mama, kunci cinta ini, saya juga punya satu. Clara juga memberikannya kepada saya. Keluarga berempat. 3 orang bodoh yang polos dan baik. Saya harus khawatir sekali. Mama, apa kamu tidak suka hadiah yang Luna dan saya berikan kepada Lexi? Mama, apa kamu tidak suka aku dan Luna? Apakah ini soal hadiah untuk Lexi? Clara, sungguh orang yang menyebalkan. Menyakiti sayangku itu satu hal, tapi menjadikan Luna kambing hitam? Aku buta waktu itu, sampai mempertahankanmu, orang tak tahu berterima kasih ini, di sisiku. Maksudmu apa? Bulan depan adalah ulang tahunmu. Bagaimana kalau kuberikan padamu kunci cinta ini sebagai hadiah? Anggap saja sebagai perayaan ulang tahun awal. Mama, apa yang kau lakukan? Apa? Kau pikir satu kunci cinta tidak cukup? Kalau begitu kau bisa ambil milik Arthur juga. Apa? Clara, kau mau sesuatu yang lain? Pengawal. Tidak perlu. Perutku agak tidak enak. Aku permisi sekarang. Ular berbisa yang kubesarkan di sisiku. Aku sudah begitu baik padamu selama ini. Kau juga bisa mendengar pikiran Lexi? Iya. Ini tidak boleh diketahui orang lain. Sekarang Nyonya Lilith sedang mengandung putra raja, dan sangat disayangi. Kau memiliki cacat fisik, dan Luna lahir dengan penyakit mental. Kita harus bertindak hati-hati. Untuk melindungi Lexi. Aku mengerti. Sayangnya, aku sudah menjelajahi seluruh kerajaan Oria, tapi tidak menemukan siapapun yang bisa menyembuhkan penyakit Luna. Kehilangan sepotong jiwanya itu bukan penyakit. Dia dikutuk dengan voodoo. Tentu saja tidak bisa disembuhkan. Kutukan voodoo? Itu Lilith, pasti itu Lilith. Tapi bagiku, ini masalah kecil. Sayang, aku baru saja bereinkarnasi dengan kekuatan sihir yang terbatas. Tidak ada yang mengumpulkan karma baik untukku juga. Bahkan jika aku ingin membantu, aku tidak bisa. Perut kenyang, ngantuk sekali. Lupakan, aku sudah selesai. Aku mau tidur. Kekuatan sihir apa? Karma baik apa? Di saat kritis. Lexi, kenapa kau ngantuk? Yang disebut karma baik. Seharusnya berarti berbuat baik, kan? Surga memiliki belas kasihan. Dia memberiku Lexi, bintang keberuntungan kecilku. Aku harus melakukan sesuatu. Pengawal. Ya. Tabunganku, ambillah dan tukarkan dengan beras dan tepung, atas nama putri kecil, bagikan makanan kepada orang miskin di luar kota, untuk memenangkan hati rakyat. Ya. Nyonya, Arthur. Yang mulia meminta kehadiranmu. Sudah 2 jam. Kenapa Papa belum bicara? Kerajaan Vargos ingin pernikahan politik dengan kerajaan Oria kita. Putra sulung mereka sudah tiba di ibu kota. Arthur,
Kau satu-satunya pangeranku. Aku ingin dengar pendapatmu. Aku di sini. Aku ingin melihat siapa sebenarnya mata-mata dari Vargos. Papa, aku dengar sistem pernikahan Vargos adalah poliandri, dan Pangeran Magnus kejam dan kasar, sangat bejat. Wanita yang dikirim ke sana mungkin tidak bahagia. Lagi pula, keluarga kerajaan Oria anggotanya sedikit, aku khawatir bahwa Vargos nanti akan menggunakan pasangan pernikahan politik sebagai sandera untuk mengancam keluarga kerajaan Oria kita sebagai balasannya. Jadi, haruskah kita menerima pernikahan atau tidak? Bising sekali, apa orang tidak bisa tidur? Aku yakin kita harus menerima. Oh? Oria mengalami kekeringan 3 tahun berturut-turut, semua uang istana digunakan untuk bantuan bencana. Kas negara kosong sekarang, dan persediaan tidak mencukupi. Kita harus menunggu sampai tahun depan setelah panen musim gugur untuk punya kekuatan berperang. Untuk saat ini, pernikahan politik adalah pilihan paling menguntungkan. Kenapa tahun depan? Jenderal Sinclair berkata, kita punya peluang menang 50% jika berperang sekarang. Seorang pria sejati tidak akan bertarung kecuali dia yakin menang dan menaklukkan. Jika kita tunggu sampai musim gugur depan untuk berkampanye, kemanapun bendera Oria pergi, kemanapun pedang kita menunjuk, semua akan menjadi wilayah Oria. Dia cukup menjanjikan, tapi sayangnya lahir cacat. Itu merusak martabat keluarga kerajaan kita. Kalau begitu, biarlah seperti katamu, atur pernikahan politik itu. Pernikahan politik? Bukankah itu yang terjadi pada Luna? Dia dilecehkan oleh Pangeran Magnus di pos persinggahan. Dan untuk menjaga kehormatannya, harus menikah ke Vargos. Akhirnya dia dijadikan sandera dan dipotong-potong hidup-hidup. Sangat mengerikan. Apa? Di mana Putri? Putri? Dia sudah pergi. Saat aku kembali, aku tidak melihat Putri. Oh tidak. Luna mungkin sudah di tempat tidur Pangeran Magnus. Pangeran Magnus itu mesum. Jika benar-benar terjadi sesuatu, Lunaku tidak akan kembali. Jangan khawatir, Mama. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Lexi apapun yang terjadi. Hei, Luna sudah dibawa ke pos persinggahan. Arthur, jika kau pergi sendirian kau mungkin kalah jumlah. Itu misi berbahaya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bahwa aku bisa membantu menyelamatkan Luna. Kau? Aku lebih dari mampu. Jangan meremehkanku. Bukankah Mama selalu bilang aku adalah bintang keberuntungan kecil? Percaya sayang. Sayang bisa. Arthur, bawa Lexi ikut. Mungkin dia bisa membantumu. Baik. Selesai. Setiap hari, si idiot itu mengikutiku dengan senyum bodoh, menyeringai seperti orang bodoh. Beberapa kata manis dan dia pergi, dia sekarang di tempat tidur Pangeran Magnus. Tapi, Nyonya, bagaimana Nyonya memiliki izin perjalanan Vargos? Jangan bertanya yang tidak seharusnya. Lakukan tugasmu. Kau akan mendapat imbalan. Aku akan membawa yang mulia untuk menangkap basah mereka. Begitu keluarga Sinclair dituduh pengkhianatan, tidak ada seorang pun di dunia yang bisa menyaingiku. Di mana Putri? Putri? Dia sudah pergi. Saat aku kembali, aku tidak melihat Putri. Oh tidak. Luna mungkin sudah di tempat tidur Pangeran Magnus. Pangeran Magnus itu mesum. Jika benar-benar terjadi sesuatu, Lunaku tidak akan kembali. Jangan khawatir, Mama. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Lexi apapun yang terjadi. Hei, Luna sudah dibawa ke pos persinggahan. Arthur, jika kau pergi sendirian kau mungkin kalah jumlah. Itu misi berbahaya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bahwa aku bisa membantu menyelamatkan Luna. Kau? Aku lebih dari mampu. Jangan meremehkanku. Bukankah Mama selalu bilang aku adalah bintang keberuntungan kecil? Percaya sayang. Sayang bisa. Arthur, bawa Lexi ikut. Mungkin dia bisa membantumu. Baik. Selesai. Setiap hari, si idiot itu mengikutiku dengan senyum bodoh, menyeringai seperti orang bodoh. Beberapa kata manis dan dia pergi, dia sekarang di tempat tidur Pangeran Magnus. Tapi, Nyonya, bagaimana Nyonya memiliki izin perjalanan Vargos?
Jangan bertanya yang tidak seharusnya. Lakukan tugasmu. Kau akan mendapat imbalan. Aku akan membawa Yang Mulia untuk menangkap basah mereka. Begitu keluarga Sinclair dituduh pengkhianatan, tidak ada seorang pun di dunia yang bisa menyaingiku. Di mana aku, Clara? Kau di situ? Clara tidak di sini, tapi aku di sini. Ke sini. Biarkan aku bersenang-senang denganmu. Apa kita saling kenal? Kau menindihku. Bisakah kau antar aku pulang? Ya. Dan kau seorang idiot. Idiot itu bagus. Orang idiot teriak paling hebat. Hahaha. Jangan lepaskan baju baruku. Berteriaklah. Semakin keras kau berteriak, semakin bergairah aku. Sekarang biarkan aku menunjukkan romansa dan kenikmatan. Ahahaha. Jangan ambil baju baruku. Baju dari kerajaan Oria. Dia mata-mata. Tangkap dia. Oh sial, kita ketahuan. Arthur, lari. Dia cacat. Tangkap dia. Tolong. Lexi, Oh tidak. Arthur bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan aku, Guru Agung, mungkin juga akan celaka. bunuh mereka. Bunuh. Di mana semuanya? Ah, Arthur, tangkap aku. Grrr, bangun dan menyadari aku telah mendapatkan banyak karma baik. Untung aku bisa teleportasi, atau kepala kecil ini akan berguling. jadi semua ini adalah ulah Lexi. Mama, Arthur, Luna sakit sekali. Tidak ada waktu. Beri jalan untukku. Luna sakit sekali. Datang selamatkan Luna. Monster ini. Saya akan bunuh dia. Dia Pangeran Magnus dari Kerajaan Vargos. Jika kamu membunuhnya, itu akan menyebabkan perang antara kerajaan kita. Tapi saya tidak bisa diam saja dan melihat Luna diintimidasi. Arthur, jangan khawatir, serahkan padaku. Api. Padamkan api. Tidak. Luna takut, tidak. Luna, jangan takut. Ini Arthur. Arthur akan membawamu pergi. Seperti dugaanku, ini dia. Tangkap mereka. Itu mereka. Tangkap mereka. Jangan khawatir, Arthur. Aku di sini. Mantra tak terlihat buat kami tidak terlihat. Mereka di mana? Dia benar-benar tidak bisa melihat kita. Oke, mantra tak terlihat punya batas waktu. Ayo cepat pergi. Mereka di mana? Aku tidak tahu. Mereka tadi ada di sini. Mereka tiba-tiba menghilang. Ya, aku jelas menemukan mereka. Mungkinkah kerajaan Oria juga punya seseorang yang tahu ilmu sihir? Mungkinkah kerajaan Oria juga punya seseorang yang tahu ilmu sihir? SSST. Kalian dari Kerajaan Vargos suka keramaian ya? Kalau begitu, akan kuberi kalian keramaian. Lihat jurus andalanku. Kebingungan. Hei, cantik. Kamu sangat cantik. Cantik, aku datang. Aku datang. Aduh, pemandangan yang panas. Sudah lama tidak melihat yang seperti ini. Ya ampun, dia melepasnya. Dia mencium. Jangan lihat. Apa yang kau lakukan? Sudah dewasa. Aku masih ingin menonton. Jangan pergi. Kenapa berantakan begini? Dan bau api. Ramai sekali. Mungkinkah Luna diserang? Bodoh. Aku menangkapmu. Sini. Tidak. Haha, Yang Mulia. Dia sangat lembut. Penjaga. Terang-terangan mesum di siang bolong, sungguh memalukan. Hamfa, benar-benar barbar yang tidak beradab. Yang Mulia.
Apa kau tidak merasa suara di dalam sana terdengar akrab? Seperti suara seorang putri? Mungkinkah? Jika benar itu dia, aku akan mengeksekusi seluruh keluarga Sinclair. Waktu mantra sihir hampir habis. Hehe, ini bakal seru. Luna, hari ini hari matinya keluargamu. Dasar Putri Luna, kau telah mempermalukan seluruh kerajaan Oria. Apa yang kau tunggu? Pisahkan mereka sekarang. Yang mulia, mohon tenang. Putri Luna sakit jiwa. Wajar jika dia dimanfaatkan? Luna sakit jiwa, tapi keluarga Sinclair tidak. Menggunakan putri mereka sendiri sebagai umpan, mencoba bersekutu dengan kerajaan Fargos untuk mencelakai kerajaan Oria kita. Niat mereka tidak termaafkan. Hehe. Angkat kepalamu. Apa kau tidak dengar yang mulia? Apa kau pikir ibumu bisa melindungimu? Ah, bagaimana? Bagaimana mungkin kau? Bukankah Nyonya Lilith bilang bahwa Putri Luna merayu Pangeran Arthur? Bagaimana bisa menjadi Nyonya Clara? Benar, bajingan. Kamu mau apa? Papa Pangeran Arthur menyeretku ke sini. Aku tidak tahu apa-apa, dan dia, aku mohon yang mulia memberikan keadilan padaku. Ini diberikan kepadaku oleh Raja Roland untuk tempat tinggal sementara utusan asing. Kau jalang, tidak hanya kau merayuku, tapi sekarang kau coba membalikan keadaan. Raja Roland, ibuku menghormatimu, jadi dia mengirimku ke sini untuk pernikahan politik. Sekarang orang-orangmu datang ke pos peristirahatanku dan berniat menjebakku, aku perlu penjelasan untuk ini. Kerajaan Fargos mungkin kecil, tapi kami tidak bisa dijebak dan dihina oleh sembarang orang. Clara, aku akan bertanya padamu sekali lagi, kenapa kau di sini? Aku. Apalagi, dia pasti mendengar bahwa Pangeran Magnus datang ke Oria untuk pernikahan politik, dan datang untuk menawarkan dirinya. Tadi dia berbaring di tempat tidur, dan sekarang dia menyangkalnya. Benarkah apa yang mereka katakan? Itu tidak benar. Papa, tidak. Nyonya, selamatkan aku, tidak boleh biarkan si jalang kecil ini membocorkan rencana. Harus cari cara untuk menenangkannya. Clara, aku melihatmu tumbuh besar, karena kau tidak bisa mengubah hasilnya. Kenapa tidak terima saja? Jangan khawatir, aku akan cari cara untuk membersihkan namamu. Jika kau berani mengatakan sesuatu yang salah, aku akan mengambil nyawamu sekarang juga. Mengerti? Aku bersalah. Hukum aku, Papa. Bu, kami pulang. Liontin Giok itu benar-benar hilang. Itu Clara. Saya melihatnya di pos persinggahan. Bu, aku ingin. Baiklah, jangan khawatirkan ini untuk sekarang. Aku akan mengurusnya. Luna, syukurlah kamu baik-baik saja. Lunaku, mulai sekarang, aku bersumpah akan melindungimu. Mama, aku sangat takut. Berkat tindakan cepat Lexi, Luna tidak terluka. Sayangku, kamu benar-benar bintang keberuntungan Mama. Luna, cepat ucapkan terima kasih pada Lexi. Terima kasih, Lexi. Sama-sama. Kalau aku sudah sembuh, ingat untuk memberi Guru Agung beberapa keping emas besar, oke? Kamu penggali emas kecil. Atas rahmat Tuhan, Kaisar memerintahkan, Nyonya Clara dan Pangeran Magnus saling mencintai, maka dia diberi status putri untuk pernikahan politik di Kerajaan Fargos, demikianlah diperintahkan. Selamat untuk Nyonya Clara yang mendapatkan keinginannya. Nyonya, tolong saya. Saya mohon, Nyonya, tolong saya. Aku tidak ingin menikah ke Kerajaan Fargos. Jika aku pergi ke sana, aku akan mati. Aku benar-benar akan mati. Kenapa terburu-buru? Masih ada 3 hari lagi. Kau punya rencana, Nyonya? Pangeran Magnus ingin menikahi seseorang berdarah bangsawan. Tapi kau hanya seorang petani tanpa darah bangsawan sama sekali. Jika Pangeran Magnus tahu siapa diriku sebenarnya, dia akan jadi yang pertama menolak. Pergi dan lakukan apa yang perlu kau lakukan. Untuk sisanya, aku akan mengurusnya. Terima kasih, Nyonya. Penyihir Agung telah tiba. Imam besar wanita mengutusku untuk membantu gadis suci. Lilith, mari kita lihat bagaimana kau menanganiku kali ini.
Semua, berbaris. Satu persatu. Semua dapat jatah. Wanginya enak sekali. Hal karma baik seperti ini, lagi ayo kirim. Sebentar lagi aku tak perlu minum susu untuk kuat. Setelah sihir pulih sedikit lagi, aku bisa bantu Luna sadar kembali. Hebat, Lunaku akan segera menjadi seperti orang normal. Hei, hei, hei. Putri, kau sangat merindukanku. Kau yang mengajakku keluar. Ingin merasakan kenikmatan itu lagi? Aku bukan putri. Lihat orang itu. Itu dia. Apa yang dia lakukan di sini? Dia putri asli keluarga kerajaan. Dan aku hanya anak adopsi kerajaan, tanpa darah bangsawan, hanya petani. Apa katamu? Kau tidak memiliki darah bangsawan kerajaan Oria. HMPH, sudah ku bilang, aku petani. Lebih buruk dari pengemis di jalan, bahkan lebih rendah dari itu. Bukankah kau tadi tertarik padaku? Sekarang kau meremehkanku? HMPH. HMPH, mau apa kau? Tentu saja aku akan merebutnya. HMPH, mengambil dengan paksa, di ibu kota kerajaan Oria, kau pikir bisa menculik orang, HMPH. Lalu kenapa kau mengajakku keluar? Liontin giok ini adalah tanda milik Putri Luna. Kau bisa ambil liontin ini dan bicarakan dengan Yang Mulia. Baiklah. Demi Nyonya Lilith, aku percaya padamu kali ini. Petani, petani. Luna, setelah kau pergi, akulah yang akan menjadi putri paling bangsawan di kerajaan Oria. Hari yang sibuk. Aku kelelahan. Tapi hei, aku mendapat banyak karma baik. Setidaknya itu sesuatu. Ini dia, mulai mengantuk lagi. Arthur, buatkan tempat tidur untuk adikmu Lexi. Baik, Oh, saat aku memasuki istana, aku merasakan sesuatu tidak beres di dekat sini. Sepertinya terkait dengan serangga voodoo yang melukai Luna. apa? Orang yang sebenarnya melukai Luna telah muncul. Jika orang itu berhasil, Luna bisa menjadi boneka orang itu. Jadi apa? Lexi. Bagaimana dia bisa langsung tertidur seperti itu? Apa yang kita lakukan sekarang? Yang Mulia menginginkan Nyonya, Putri Luna, dan Arthur pergi ke ruang belajar raja. Selama bertahun-tahun, Yang Mulia tidak pernah memanggil Luna. Ini mencurigakan. Tuan, apakah Tuan tahu apa yang Yang Mulia inginkan dari kami? Sepertinya tentang pernikahan politik. Pangeran Magnus mengambil liontin giok pribadi Luna dan pergi menemui Yang Mulia. Dia bilang mereka saling mencintai dan meminta untuk menikahinya. Yang Mulia, saya memberi hormat. Saya memberi hormat, Papa. Saya memberi hormat, Papa. Sayangku, berapa umur Luna sekarang? Dia 18 tahun, Yang Mulia. Apakah dia sudah menaruh hati pada seseorang? Luna masih naif. Soal pernikahan, saya belum punya rencana. Kalau begitu, lihatlah ini. Kamu telah mempermalukan kerajaan Oria. Ini bukan milik Luna. Luna, diam. Saya tidak tahu apa kesalahan saya. Hingga Yang Mulia begitu marah. Tolong beritahu saya, Yang Mulia. Nyonya, apakah Anda benar-benar tidak tahu? Atau pura-pura, saya datang dengan tulus untuk pernikahan politik. Anda tahu bahwa Putri Luna memiliki perasaan padaku, dan Anda sengaja menggantikannya, dan menggunakan seorang petani untuk mempermalukanku. Pangeran Magnus, apa yang Anda bicarakan? Perselingkuhanmu dengan Clara di pos persinggahan sudah diketahui semua orang. Apakah Anda menolak bertanggung jawab? Mama, hari itu, jelas Luna yang mencari jodoh sempurna, tapi Anda menjebakku. Meskipun aku bukan anak kandungmu, aku dibesarkan olehmu, Mama. Apa salahku hingga kau memperlakukanku begitu kejam? Clara, Luna sakit mental. Dia tidak tahu apa itu cinta. Dan mustahil baginya tahu di mana Pangeran Magnus menginap. Berhenti bicara omong kosong. Aku bicara omong kosong. Kalau begitu, biarkan Luna berbicara sendiri. Apakah dia melakukan sesuatu yang memalukan atau tidak? Mama, aku takut. Yang Mulia, Anda tahu kondisi Luna. Dia hampir tidak bisa bicara. Bagaimana dia bisa menjawab Anda?
Cocok sekali dia sakit mental. Di kerajaan Vargos, kami memiliki pendeta dan dukun yang ahli menyembuhkan penyakit mental. Biarkan dia memeriksa Putri Luna untuk melihat apakah dia benar-benar sakit mental atau ada yang pura-pura. Mama, aku dengar bahwa penyihir agung kerajaan Vargos tahu sihir voodoo dan ahli dalam memanipulasi pikiran. Luna tidak bersalah, aku khawatir. Sihir? Mungkinkah dia penyihir jahat yang disebutkan sayang? Yang mulia, Raja Oria, Putri Luna menderita penyakit mental. Dia tidak ingat apa yang terjadi di pos persinggahan kemarin. Kami meminta imam besar untuk menyembuhkannya. Yang mulia, penyakit mental Putri Luna adalah penyakit yang didapat. Saya bisa menyembuhkannya. Dan saya bisa membuatnya mengungkapkan kebenaran tentang kemarin di pos persinggahan. Apakah kamu tahu bahwa Putri Luna adalah darah dagingku sendiri? Saya tidak bisa membiarkan kesalahan apapun. Tenanglah, Yang Mulia. Jika saya tidak bisa menyembuhkan Putri Luna, saya akan menyerahkan kepala saya. Baik, saya mengabulkannya. Yang Mulia, penyakit Luna telah membuat seluruh rumah sakit kerajaan bingung. Orang-orang dari Vargos ini mungkin menggunakan sihir hitam yang entah apa. Saya mendesak Yang Mulia untuk mempertimbangkan kembali. Selama seseorang bisa menyembuhkan Luna, saya tidak peduli siapa dia. Mari kita coba. Selain itu, mengenai hubungan diplomatik kerajaan kita, jika terjadi kesalahan, dapatkah kamu menanggung konsekuensinya? HMPH. Pengawal. Biarkan penyihir agung mendiagnosis Putri Luna. Tidak, tidak, tidak. Mama, Luna takut. Mama, Siapa yang membuat suara ribut itu? Mengganggu tidurku. Oya Dagari Luna. Oh, meriah sekali. Warna ini? Tony Lasaguye. Mama, sakit sekali. Lexi. Luna, Kupikir itu tampak akrab. Ternyata kamu yang menyakiti Luna. Biarkan aku menghadapimu. Lihat mantra karmaku. Bagaimana bisa? Tidak. Tidak. Wow. Hehe, itulah yang kau dapat karena berbuat jahat. Kena karma ya. Itu suara Lexi. Roh jahat apa? Beraninya kau menyergapku? Ada apa dengan imam besar? Tidak apa-apa. Imam besar, bagaimana dengan penyakit Luna? Bisa disembuhkan atau tidak? Nyonya telah memberi perintah tegas. Ini harus berhasil. Dengan darah kehidupan, aku membangunkanmu. Dewa Dukun Agung. Luna. Makhluk keji. Kalau aku tidak mengajarimu, kau pikir aku bisa dianggap remeh? Dewa petir dan kilat, turunkan kekuatan ilahimu. Bantu aku kalahkan kejahatan. Boom, boom. Atas perintahku, kilat surgawi sambar dia untukku. Imam besar. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini, Papa, Luna memang baik hati. Penyihir agung ini pasti telah membuat marah langit, jadi karma yang menimpa. Bagus sekali, Arthur. Menggunakan kehendak langit untuk berdebat, Raja Bodoh itu pasti akan berhati-hati. Papa, meskipun aku bukan putrimu sendiri, aku tetap anggota keluarga kerajaan. Sekarang kehormatanku hilang dan aku difitnah. Papa, tolong beri aku keadilan. Clara, bagaimana kau bisa melakukan ini? Apakah kau tidak menghargai didikanku? Mama hanya mencintai Luna. Kapan kau pernah peduli dengan perasaanku? Aku membela diriku sendiri. Apa ada yang salah dengan itu? Kau benar-benar orang tak tahu berterima kasih. Selain itu, liontin giok ini tadinya milik Luna. Sekarang muncul di tangan Pangeran Arthur. Betapapun bodohnya Luna, bukankah harus ada penjelasan? Ya, aku ingat jelas. Yang merayuku hari itu adalah Putri Luna. Karena Yang Mulia, Raja Oria, telah menyetujui pernikahan politik, kau berutang penjelasan padaku. liontin giok ini, apakah kau memberikannya kepada Pangeran Magnus? Aku, Papa, aku. Jika kau tidak bisa menjelaskan, kau akan mewakili kerajaan Oria dalam pernikahan politik. Tidak, Papa, tidak. Yang Mulia, Hehehe. Terima kasih, Yang Mulia. Ini keterlaluan. Banyak jenius.
mengganggu si bodoh sekali itu. Ini benar-benar keterlaluan. Bahkan jika aku, Guru Agung, harus menguras tenagaku hari ini, aku akan tetap membela Luna. Ini dia mantra pengembalian jiwaku. Jadi hanya karena Luna bodoh, kau memilihnya? Jika dia tidak bodoh, kau tidak akan bisa mengganggunya sama sekali. Apa itu tadi? Papa, aku tidak bersalah. Semua ini adalah fitnah Nyonya Clara. Luna, kau? Luna, jangan memfitnahku. Fitnah? Kalau begitu, biar aku jelaskan. Aku memang pergi ke pos persinggahan kemarin. Kau yang, dengan dalih berburu harta, menipuku untuk pergi ke pos persinggahan, kau memasukkan ramuan tidur ke dalam air minumku, dan kau menempatkanku di tempat tidur Pangeran Magnus. Kau hampir menghancurkanku. Namun kau bersikap suci di sini, lihat wajahmu. Apa bedanya dengan belatung di selokan? Kenapa dia bicara begitu lancar tiba-tiba? Bukankah dia seharusnya bodoh? Kenapa kau tidak bicara? Atau apakah kau tidak punya pembelaan? Kau, berani-beraninya kau memfitnahku. Apakah kau punya bukti? Bukti, lihat ini. Papa, ini liontin giokku. Clara bersekongkol dengan Pangeran Arthur untuk memfitnahku dengan sengaja. Papa, mohon berikan aku keadilan. Bagaimana ini bisa terjadi? Seharusnya tidak begini. Saya sendiri yang melepaskannya dari pinggangnya. Nyonya, Arthur. Yang Mulia meminta kehadiran Nyonya. Arthur, ambil yang palsu yang kamu bawa dan kenakan pada Lexi. Mama, kenapa? Liontin giok naga ini adalah simbol darah bangsawan. Aku bepergian sepanjang tahun, bertemu banyak orang, jadi aku tidak takut. Lexi tidak boleh kehilangan liontin ini. Karena Clara berani meracuni Lexi, siapa tahu suatu hari dia akan mencoba sesuatu pada Luna. Kita harus berhati-hati. Kamu benar, Mama. Clara, aku membesarkanmu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu berani mengincar Luna, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Yang Mulia meminta Nyonya, Putri Luna dan Arthur untuk pergi ke ruang belajar raja. Selama ini, Yang Mulia tidak pernah memanggil Luna. Ini mencurigakan. Hah? Itu palsu, pasti palsu. Papa, aku pertaruhkan nyawaku. Liontin giok di tangan Putri Luna adalah palsu. Kamu mengakui punya Luna palsu? Bagaimana kamu yakin punyamu asli? Mungkin saja kamu mencuri liontin giok Luna? Aku, tidak. Dia sendiri memberikannya kepada Pangeran Arthur. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Oh, benarkah? Ah, apa? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Ah. Ah. Kamu gila. Liontin giok ini hanya milik garis keturunan kerajaan langsung. Bagaimana kalau aku hancurkan ini juga? Cukup. Liontin giok naga terbuat dari giok mulus. Tidak bisa dihancurkan, tidak bisa ditiru, dan satu-satunya. Kamu membawa palsu hanya untuk menjebak Luna. Clara, aku sudah membesarkanmu lebih dari 10 tahun. Bahkan anjing tahu berterima kasih, tapi kau melawan keluargaku, kau sangat mengecewakanku. Bagus sekali, Mama. Kau membuat Clara bungkam, Mama.
Tidak mungkin. Tidak mungkin, itu dia. Arthur pasti memberikan liontin gioknya sendiri kepada Luna. Itu dia, itu dia. Lexi, lihat jelas sekarang. Liontin giok Arthur sudah ada di sini selama ini. HMPH, baiklah, kalian semua bersekongkol melawanku. Aku sudah tinggal dengan kalian lebih dari 10 tahun, dan kalian masih bersekongkol melawanku. Cukup, pengawal. Seret dia pergi. Papa, aku tadi hanya kehilangan akal sebentar. Tolong, Papa, kasihanilah. Maafkan aku kali ini. Aku benar-benar tahu aku salah. Jadi benar-benar kamu, Clara, kamu benar-benar putriku yang baik? Sudah berakhir, benar-benar berakhir. Semuanya sudah berakhir. Clara, kau mempermainkanku. Kamu yang kehilangan akal, aku hanya mengikuti arus. Sampah tak berguna. Ah, tahukah kamu bahwa reputasi kerajaan Vargos telah hancur total olehmu, dasar jalang? Oh, bodoh dan lebih bodoh bertengkar. Seru sekali, seru sekali. Pisahkan mereka. Papa, aku benar-benar tahu aku salah. Tolong, Papa, maafkan aku kali ini. Meskipun Clara bukan putri kandungmu, dia sudah memanggilmu Papa selama lebih dari 10 tahun. Clara adalah putri kerajaan Oria, dia adalah putrimu. Bawa dia pergi. Terima kasih atas kemurahan hati, Yang Mulia Raja Kerajaan Oria. Tidak, aku tidak mau pernikahan politik. Aku tidak mau mati di kerajaan Vargos. Tidak, Kau mati. tidak. Kau membunuh imam besar. Baiklah, tapi kau juga membuatku kehilangan muka di kerajaan Oria. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku akan membuat hidupmu sengsara. Bumerang itu. Kehilangan ayam dan nasi. Clara selesai. Luna, kau telah diperlakukan tidak adil selama ini. Aku tidak diperlakukan tidak adil. Yang benar-benar diperlakukan tidak adil adalah Mama. Ini salahku. Untuk menebusnya padamu, aku akan makan di istana bulanmu, malam ini. Aku akan meminta maaf dengan benar, oke. Makan malam ini? Selama ini, ayah belum pernah ke istana selir manapun untuk makan. Apakah itu berarti? Mama, katakan ya. Katakan ya. Ya, Yang Mulia. Astaga, Mama tidak lagi berwajah sedih kecil. Mama akan mendapat perhatian. Lalu apakah itu berarti aku akan memiliki adik laki-laki atau perempuan? Sampah yang tidak berguna ini. Dia tidak hanya tidak membantuku, dia bahkan membuat penyihir agung terbunuh. Saat aku kembali ke kerajaan Vargos, akan kukuliti Magnus hidup-hidup. Nyonya, jangan biarkan amarah merusak kesehatan Anda. Yang Mulia akan bermalam di Istana Bulan. Mata-mata kita di istana mengirim kabar. Lilith memang memiliki dalang di belakangnya. Nyonya, apakah Anda tahu siapa itu? Siapa yang baru saja bergabung dengan Istana Bulan? Itulah dia. HMPH. Bukankah itu hanya bayi yang menyusu? Bisakah dia membuat keributan sebesar itu? Aku bisa membuatnya mati tengah malam. Tidak ada yang berani membiarkannya hidup sampai subuh. Salam, Yang Mulia. Tidak perlu formalitas. Tidak nyaman sambil menggendong bayi. Saya dengar Yang Mulia akan datang. Nyonya memerintahkan dapur kerajaan pagi-pagi tadi untuk menyiapkan hidangan favorit Anda. Kamu perhatian, sayangku. Brengsek, ikan mandarin, bebek panggang. Semuanya yang aku suka. Tinggalkan brengsek itu. Biarkan aku yang melakukannya. Makan lagi. Supaya kamu pulih. Terima kasih, Yang Mulia. Wah, bisakah kau berhenti makan tepat di depanku? Aku jadi lapar melihatnya. Lexi pasti lapar, menangis keras sekali. Aku akan menyusui Lexi dulu. Baik-baik. Karena aku belum punya gigi depan, aku minum susu sajalah. Kasihan bayi kecil.
Yang mulia, kabar buruk. Nyonya Lilith tiba-tiba sakit perut. Mungkin dia akan keguguran. Apa katamu? Cepat, bersiap ke Istana Bunga. Keguguran? Oh tidak, Nyonya Lilith akan menggunakan anaknya sendiri untuk menyebabkan masalah. Mama, kejar dia. Jangan biarkan Nyonya Lilith berhasil atau kita mati. Apa? Aduh, aku jatuh keras sekali. Mama, ada apa? Lihat mantra penyembuh segalaku. Aneh, mana kekuatan sihirku? Tidak, perutku sakit sekali. Seseorang meracuni makanan. Tolong selamatkan aku. Hei, bukankah itu pelayan pribadi Mama? Membawa bungkusan larut malam, dia berencana meninggalkan istana dengan tergesa-gesa. Arthur, Ini kamar tidur Mama. Mama, Lexi, apakah kalian di dalam? Perutku sakit sekali. Aku bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan sihirku. Apa aku akan terbakar sampai mati? Aku baru saja lahir, belum cukup minum susu, dan tidak ingin jiwanya hancur. Oh langit yang maha pengasih, selamatkan aku. Itu suara Lexi. Lexi masih di dalam. Arthur, kamu tidak apa-apa? Cepat, selamatkan Mama dan Lexi dulu. Mama, aku akan mengeluarkan kalian. Lexi, jangan takut, Luna di sini. Aku masih hidup dan surga tidak menginginkanku mati. Aku bisa melakukan apapun yang dia inginkan lagi. Hahaha. Aku sekarat, tolong. Oh, aku sekarat. Tolong selamatkan aku. Apa kau baik-baik saja, Putri Luna? Terima kasih. Putri Luna. Gideon, aku tidak akan pernah bisa membalas jasamu yang telah menyelamatkan hidupku. Terimalah hormatku. Dia tampak akrab, tapi aku tidak ingat. Tidak, jangan. Yang mulia memiliki status yang mulia. Saya tidak pantas mendapatkan penghormatan sebesar ini. Arthur, kalian saling kenal? Ini adalah putra sulung dari kediaman kanselir, Gideon Vance. Dia telah bepergian ke luar negeri selama bertahun-tahun. Dia baru kembali ke ibu kota baru-baru ini. Oh astaga, perutku sakit sekali, tolong. Oh astaga. Lexi. Mama, Mama, kamu tidak apa-apa. Lihat wajah Nyonya. Sepertinya dia diracuni. Aku tidak tahu bajingan sialan mana yang meracuni makanan mamaku. Oh mamaku tersayang, sakit sekali. Aku sekarat, tidak mau lagi. Aku muak dengan susu kaki babi. diracuni? Aku akan panggil tabib. Semua tabib di rumah sakit kerajaan sedang menangani Nyonya Lilith sekarang. Lagi pula, putri kecil hampir pingsan. Jangan khawatir. Biar aku yang urus. Kamu? Bagus, kalau begitu, silakan. Semua pelayan di istana Mama sudah dipecat. Penampilan orang ini sendiri mencurigakan. Lagi pula, keluarga fans di istana selalu menargetkan keluarga Sinclair. Kita harus hati-hati. Terima kasih atas kebaikanmu, Gideon. Mengenai itu, Biarkan dia merawatku. Ayo, detoksifikasi aku, cepat. Apa? Oh, dengarkan aku saja. Kalau tidak, aku akan meninggal dunia. kalau begitu, aku serahkan padamu, Gideon. Wahaha, pil kebangkitan. Ini pil kebangkitan yang dimurnikan sendiri oleh guruku. Pantas saja kamu adalah dewa kebijaksanaan yang turun ke dunia fana untuk ujian. Kamu bahkan bisa mendapatkan barang bagus ini. Wow, karma baiknya luar biasa.
Sedot, sedot semuanya untukku. Ah, enak sekali. Hei, jangan pergi, aku belum kenyang. Terima kasih. Alasan aku datang ke istana kali ini atas saran orang bijak. Pil penawar juga diberikan oleh orang bijak itu. Karena Nyonya dan putri kecil selamat, aku akan pergi sekarang. Hei, anak nakal, jangan pergi, jangan pergi. Luna, hentikan dia sekarang. Tuan Vance. Putri Luna, apakah ada perintah lain? Saya, Maksudmu saya, ini jodohmu yang sempurna. jodohku yang sempurna. Lexi, apa yang kamu bicarakan? Wajah Tuan Vance kotor, pakai ini untuk menyekanya. Terima kasih. Kunci ini. Hehe. Hei, seru. Hehe. Nona, tolong selamatkan aku. Mama, ayo kembali ke ibu kota. Luna takut. Orang mati, kembali ke ibu kota. Putri, boleh saya bertanya? 3 tahun lalu, apakah Anda berada di dekat sumur naga di luar ibu kota dan apakah Anda menyelamatkan seorang anak laki-laki yang berlumuran darah? Ya, itu terjadi. Tahun itu, Mama mengajak kami keluar. Kami pergi membersihkan makam. Saya sakit jiwa dan sulit diatur, dan dalam keadaan linglung, saya membawa seorang anak laki-laki yang sekarat kembali ke ibu kota. Mungkinkah? Memang. Pemuda itu adalah saya. Kau tahu, Putri, setelah hari itu, saya telah mencarimu kemana-mana. Pencarian ini berlangsung selama 3 tahun penuh. Oh, Luna, jangan terlalu formal. Orang ini sebenarnya adalah yang turun untuk ujian Fana, dewa kebijaksanaan. Nikah sama dia untung. Dulu saya khawatir Luna akan sakit jiwa seumur hidup dan akan sulit menemukan jodohnya. Tidak pernah saya duga. Cepat, cepat. Semuanya, cepat. Jangan biarkan mereka menghancurkan bukti. Mama, Sepertinya mereka datang kepada kita. Nyonya Lilith sudah membuat masalah sepanjang malam. Akhirnya dia akan memfitnah kita. Beraninya Nyonya Lilith. Saya belum menyelesaikan urusan dengannya, dan dia sudah memfitnah saya. Arthur, lihat, di dalam halaman ini, apakah ada sesuatu yang bukan milik Istana Bulan? Temukan segera. Kita tidak boleh biarkan Nyonya Lilith berhasil lagi. Ya, Mama. kami akan mencari juga. Mungkinkah? Mama, aku menemukannya. Ini, bukankah ini boneka yang aku buat untuk Luna? Kenapa ada begitu banyak jarum perak tertancap di dalamnya? Sepertinya sihir voodoo dari kerajaan Fargos. Dalam sebuah teks kuno, aku melihat ini. Jika benar itu sihir voodoo, seharusnya ada tanggal lahir orang yang dikutuk. Tahun naga kayu, bulan tikus tanah, jam kelinci api. Tanggal lahir, Nyonya Lilith. Nyonya Lilith, untuk menjebakku, benar-benar menggunakan dirinya sendiri dan anaknya yang belum lahir sebagai umpan. Keluarga kerajaan memiliki sedikit ahli waris. Dan aku cacat. Aku tidak pernah disayang papa. Sekarang, yang papa harapkan besar hanyalah anak dalam kandungan Nyonya Lilith. Nyonya Lilith, dia berniat untuk menghabisi keluarga kita sampai mati. Mama, berikan ini padaku, aku akan membawanya keluar dan menghancurkannya. Tidak, jangan. Sihir voodoo hanyalah tipuan. Karena Lilith ingin menjebak kita, kenapa kita tidak bisa membalikannya dan menjebaknya saja? Kalian berdua terlalu baik, makanya kalian selalu diintimidasi. Sayangku yang paling pintar. Arthur, carilah selembar kertas dengan bahan yang sama. Kemari. Seseorang telah melapor kepada leluhur, mengatakan Nyonya Serafina mempraktikkan sihir voodoo di istana untuk memfitnah Nyonya Lilith. Nyonya, aku di sini untuk memeriksa atas perintah yang mulia. Maaf, Nyonya Serafina, cari. Tuan, kami menemukannya. Buktinya sudah pasti. Nyonya Serafina dan keluarga Anda, tolong ikut saya. Tuan, saya tidak bersalah.
Saya hanya mengikuti perintah. Nyonya, tolong bawa orang-orang Anda, dan ikut saya. Jika Yang Mulia menyalahkan kami, baik Anda maupun saya tidak bisa menanggungnya. Yang Mulia, ini adalah bukti yang ditemukan di Istana Bulan. Sungguh keterlaluan. Tahukah Anda bahwa di Istana Dalam, selain putra Anda yang cacat, hanya Nyonya Lilith yang mengandung putra raja? Apakah Anda mencoba mengakhiri dinasti saya? Yang Mulia, saya tidak bersalah. Saya tidak menyakiti siapapun. Anda tertangkap basah, dan Anda masih menyangkalnya? Saya pikir ada orang yang tidak tahan kalau saya hamil. Mereka tidak ingin bayi saya sehat. Saya dulu mengira Anda baik hati. Saya tidak pernah menyangka Anda akan berkhianat di belakang saya dan melakukan hal yang begitu berkhianat. Anda pasti ingin mati. Mama lembut dan baik hati. Dia tidak akan pernah memfitnah siapapun. Papa, tolong selidiki ini dengan saksama. Serafina, apakah benar Anda tidak memfitnah saya? Lalu bagaimana dengan boneka kain ini? Mengenai insiden bayi tertukar sebelumnya, Serafina memukulku, dan aku juga dihukum. Kupikir masalah ini akan selesai, tapi tak kusangka kau, Serafina, akan menggunakan cara keji seperti itu untuk menyakiti anak kerajaan dalam kandunganku. Sayangku, sekarang, panggil tabib istana, sekarang. Dasar Lilith. Dia benar-benar berani menggunakan papa anak kerajaan untuk trik melukai diri sendiri. Anak kerajaan apa? Lilith tidak pernah hamil dengan anak raja. Hanya idiot besar sepertinya yang akan percaya. Apa? Lexi, apa maksudmu anak dalam perut Lilith benar-benar bukan anak raja? Mama, jika papa tahu soal ini, Sampai kita punya bukti kuat. Jangan ceritakan pada orang luar. Papamu sangat menginginkan anak. Jika kita bicara sembarangan, dia bisa curiga, membawa bencana tak terduga pada kita. Yang Mulia, Nyonya Lilith mengalami ancaman keguguran. Dia perlu istirahat dan tetap tenang. Jika ada orang jahat menyakitinya lagi, ada risiko kelahiran prematur. Apa katamu? Dari denyut nadi, Nyonya kemungkinan mengandung putra raja. Yang Mulia, tolong utamakan kesehatan Nyonya. Orang tua bangka. Dia jelas bersekongkol dengan Lilith, dan dia menggunakan masalah jenis kelamin sebagai alasan. Omongan seperti itu hanya oleh raja yang dikhianati si bodoh besar akan percaya. Yang Mulia, saya sering merasakan gerakan janin. Itu pasti disebabkan oleh sihir voodoo ini. Serafina tidak menyukai saya sudah bertahan dan mengalah. Tapi itu tidak apa-apa. Tapi jika anak ini mengalami tragedi tak terduga, saya juga tidak ingin hidup. Sayangku, apa yang kau lakukan? Jangan khawatir, aku pasti akan memberimu keadilan. Yang Mulia, jadi bagaimana jika kau tidak diracuni sampai mati? Aku tetap akan mengambil nyawamu hari ini. Pengawal, Lilith telah membawa kekacauan ke Istana Dalam, dan melakukan sihir voodoo. Kirim dia ke Istana Dingin segera, menunggu keputusan. Yang Mulia, saya tidak bersalah. Raja yang dikhianati, tanpa bertanya satu pertanyaan pun, kau mengirimnya ke Istana Dingin. Aku sangat marah. Jika bukan karena aura kerajaan yang melindungimu, aku akan menggunakan petir surgawi untuk menyambarmu 100 kali. Yang Mulia, seperti kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Menurut pendapat saya, Arthur dan Putri Luna mungkin juga tahu tentang ini. Apa? Bagaimana bisa ada wanita jahat seperti ini di dunia? Tampaknya ahli waris kerajaan-kerajaan Oria kita yang langka itu bukan tanpa alasan. Dengan wanita beracun sepertimu di sekitar, tidak heran tidak ada anak lahir itu karma. Berani-beraninya kau. Serafina, sebaiknya kau beri aku penjelasan yang masuk akal. Jika tidak, ini tidak akan sesederhana dikirim ke Istana Dingin. Lilith, kau terus mengaku bahwa aku menggunakan boneka voodoo untuk menyakitimu. Saya ingin bertanya, boneka ini tidak bisa berjalan atau bergerak, bagaimana bisa menyakitimu? Saya pernah mendengar bahwa agar sihir voodoo ini bekerja, diperlukan tanggal lahir orang yang dikutuk. Menurutmu, apakah boneka ini berisi tanggal lahirmu? Jika tidak, mengapa perutmu tiba-tiba sakit? Kalau begitu, mengapa tidak kau buka dan lihat? Buka saja, kira aku takut padamu. Yang Mulia, Serafina berusaha mencelakai bayi kerajaan, yang merusak fondasi kerajaan dan benar-benar berkhianat. Jadi saya katakan, kita eksekusi dia sekarang juga. Adapun Arthur dan Putri Luna, mereka tahu tapi tidak mengatakan apa-apa. Mereka pantas dihukum karena hubungan. Buka matamu dan lihat baik-baik. Tunggu.
Bukankah ini tanggal lahir Serafina? Tunggu, bagaimana mungkin? Dulu saat Luna sakit jiwa dan tidak disukai, saya tidak punya pilihan selain sesekali membuat boneka kain untuk membuatnya bahagia, dan tanggal lahir di dalam boneka-boneka itu hanya agar Luna bisa mengingat ulang tahunku. Dan saya tidak tahu bagaimana boneka-boneka itu bisa tertusuk jarum perak. Tapi kamu, Lilith, sebaliknya, terus memfitnahku dan bayiku, dan jika bukan karena penyelidikan yang mulia yang jelas, keluargaku pasti sudah mati sia-sia sejak lama. Kamu berbohong bahwa bayi kerajaan sakit untuk menjebakku datang. Dan menyuruh pelayan mengadu tepat di depanku, memfitnah Serafina menggunakan sihir voodoo. Jadi, sayangku, katakan padaku mengapa kau melakukan ini? Yang mulia, saya tidak bersalah. Saya tidak pernah ingin mencelakai Serafina. Bukan kamu yang dizalimi, tapi Serafina. Gideon? Apa yang kau lakukan di sini? Tentang istana dalam, seharusnya aku tidak bicara apa-apa. Tapi karena aku melihat beberapa hal, diam saja berarti menipu raja. Jadi aku datang untuk mengaku, Yang Mulia. Cukup, Gideon. Aku melihatmu tumbuh dewasa. Katakan saja apa yang ada di pikiranmu. Setelah kau meninggalkan istana bulan malam ini, Nyonya Serafina dan putri kecil keduanya diracuni. Apa? Mungkinkah? Seseorang sengaja menyalakan api, mencoba membakar Nyonya Serafina dan putri kecil hidup-hidup di aula dan menghancurkan bukti. Bahkan kejadian kutukan voodoo yang disebut-sebut itu, semua adalah ulah orang yang sama. Tuan Vance, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Kenapa kau menatapku? Aku melihat pada pelaku utama dari semua ini. Yang Mulia, aku tidak bersalah. Tuan Vance, jangan kira hanya karena kau putra kanselir, kau bisa menuduh sembarangan. Menuduh sembarangan di istana, dalam akan membuat lidahmu dipotong. Ini buktinya. Aku sudah menyuruh tabib istana memeriksanya. Hidangan ini mengandung racun mematikan. Jika penawarnya tidak diberikan dalam 15 menit, orang biasa akan setengah mati, jika tidak mati. Apalagi anak kecil seperti putri. Sayangku, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Yang Mulia, dia memfitnahku. Beberapa hari terakhir, aku tinggal di Istana Bunga. Semua makanan disediakan oleh dapur kerajaan. Bagaimana mungkin aku memiliki kesempatan untuk meracuninya? Nyonya Lilith, mengingat statusmu saat melakukan pekerjaan kotor, apa kau benar-benar melakukannya sendiri? Bagaimana dia bisa di sini? Bukankah dia sudah mati? Ini, bukankah dia pelayan dari Istana Bulan? Seorang pelayan? Benar. Racun di dalam hidangan diletakkan oleh pelayan ini atas perintah Nyonya Lilith. Nyonya Lilith juga mengirim pembunuh bayaran untuk membungkam saksi. Saya kebetulan melihatnya dan menyelamatkannya. Saya kehabisan kesabaran. Katakan saja yang sebenarnya. Saya mungkin akan mempertimbangkan mengampuni keluargamu. Pengawal. Potong tangan pelayan celaka ini. Bicara. Saya mengaku, saya akan mengakui semuanya. Itu adalah Nyonya Lilith. Nyonya Lilith memaksa saya melakukannya. Dia memberi saya 10.000 rupiah, dan berjanji membantu saya meninggalkan istana. Tetapi begitu saya pergi, orang-orang Nyonya Lilith mencoba membunuh saya. Yang Mulia, mohon ampuni saya. Saya bahkan tidak mengenalmu, pelayan celaka. Berhenti bicara omong kosong. Yang Mulia, saya tidak bersalah. Yang Mulia, setiap kata yang saya ucapkan adalah benar. Nyonya Lilith menggunakan keluargaku untuk mengancam saya. Saya punya bukti. Ini adalah racun yang diberikan Nyonya Lilith kepada saya, dan surat itu ada tulisan tangannya. Saya dipaksa melakukan ini. Yang Mulia, ampuni saya. Yang Mulia, mohon ampuni saya. Nyonya Lilith, apa yang ingin kau katakan sekarang? Yang Mulia, saya bersalah. Tetapi, semua yang saya lakukan adalah untuk pangeran kecil di perutku. Benar. Begitu putramu belajar bicara, kau akan membunuh semua pangeran dan putri di istana dalam, sehingga putramu dapat dengan lancar naik takhta nanti. Semua pangeran dan putri. Itu kita, kan? Aku punya harapan besar padamu. Aku bahkan berencana, begitu kau melahirkan putra raja, untuk menempatkanmu mengurus seluruh istana dalam. Kau mengecewakanku. Yang Mulia, bukan seperti yang tuanku pikirkan. Yang Mulia,
izinkan saya menjelaskan. Dengarkan titahku. Lilith telah mengacaukan istana dalam, telah dikuasai kecemburuan, dan telah bersekongkol melawan keluarga kerajaan. Kejahatannya tak termaafkan, dia harus dikirim ke istana dingin sekarang. Tidak, aku tidak mau pergi ke istana dingin. Aku tidak mau. Perutku sakit sekali. Yang mulia, Nyonya Lilith sangat ketakutan sehingga mengganggu gerakan janinnya. Dia akan melahirkan prematur. Persiapkan persalinan segera. Sial, di saat seperti ini, pas papa mau menghukumku, dia melahirkan. Jika Nyonya Lilith benar-benar melahirkan putra raja, dia bisa berbuat seenaknya lagi. Ah, apa yang bisa kulakukan? Yah, keluarga kerajaan terlalu kecil. Dan aku, Jangan khawatir, Arthur. Sejak Lexi menyembuhkan penyakit mentalku, dia pasti bisa menyembuhkanmu juga. Hamha, dia benar-benar bajingan, dan kita harus melihatnya pura-pura di depan raja yang dikhianati itu. Sangat menjengkelkan. Selamat, Yang Mulia, dia sudah melahirkan, ini pangeran kecil. Benarkah? Saya sangat lelah. Berapa lama lagi saya harus terus berpura-pura? Sebentar lagi. Bertahanlah sedikit lagi. SST. Akhirnya, ini dia, anakku sayang. Mulai sekarang, kau adalah pangeran sejati. Ingat peranmu. Saya tidak ingin mempertaruhkan anakku sendiri. Lilith, kau memaksaku. Yang Mulia, Sayangku, kau baru saja melahirkan, beristirahatlah, jangan terlalu lelah. Cepat. Biarkan aku melihat bayinya, sekarang. saya tahu. Tidak peduli apa yang saya katakan sekarang, kau tidak akan mendengarkan, Yang Mulia. Tapi semua yang saya lakukan adalah demi anak itu. Mam, Yang Mulia, saya benar-benar tahu saya salah. Mohon, demi kelanjutan garis keturunan keluarga kerajaan, maafkan saya kali ini. Jika saya mati di istana dingin, siapa yang benar-benar akan merawat pangeran kecil? baiklah. Nyonya Lilith dikurung selama 3 bulan. Baktikan dirimu pada pangeran kecil. Tanpa perintahku, kau tidak boleh melangkah keluar dari istana bunga. Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan berubah dan memulai yang baru. Nyonya, apa langkah kita selanjutnya? Pangeran kecil sekarang sudah 3 bulan, kita tidak bisa menyembunyikannya lebih lama lagi. Temukan ayah bayi itu, katakan padanya kita perlu mempercepat rencana, ya? Lilith, kau memaksaku melakukan ini. Seandainya saja kau dan anak-anakmu mati, maka semuanya selesai. Sekarang, aku akan mengubur seluruh keluargamu bersamamu. Cari tahu siapa sebenarnya ayah dari anak ini. Yang Mulia, pangeran kecil bukan. Saya tua, bukan bodoh. Bayi itu lahir dengan rambut yang sangat tebal. Apa kau pikir saya buta? Saya mengerti. Nyonya Lilith, saya sangat mencintaimu, dan inilah kejutan yang kau berikan padaku. Ketika semuanya terbongkar, aku akan membuat kalian semua membayar mahal. Saya memberi hormat, Yang Mulia. Sayangku, saya terlalu melindungi anak saya. Dan bersalah padamu, kau telah menderita.
Putri cengeng, tentu saja saya sakit hati, tapi kau, raja yang dikhianati, selalu memihak Lilith, penjahat utama itu. Kau telah melakukan kesalahan dan kau bahkan tidak tahu cara menebus kesalahan pada mama. Aku bilang untuk menebusnya, bukan untuk menciumnya. Apa ini yang seharusnya aku lihat? Yang Mulia, Lexi masih di sini. Saya. Hei, apa yang kau lakukan? Tidak, aku tidak mau pergi. Aku ingin melihat mama dan raja brengsek bermesraan. Aku tidak mau pergi. Astaga. Apakah putri kecil tidur nyenyak semalam? Berkat nyonya, putri kecil tidur sampai fajar. Mengerikan, benar-benar mengerikan. Hanya memikirkan mama dan raja brengsek itu bersama membuatku marah sampai tidak bisa tidur sedikit pun. Hei raja brengsek, apa yang kau pikirkan? Jangan berani menyentuhku. Aku ingin mama. Putri kecil belum makan semalaman. Pasti dia lapar. Heh, Haha. Ambilkan susu kambing. Aku sendiri yang akan memberi makan putri kecil. Raja brengsek, raja bau, raja yang dikhianati. Apa yang kau lakukan pada mama tadi malam? Aku tidak mau susu kambing. Aku ingin pelukan dengan mama. kau boleh pergi sekarang. Ya? Aku akan menyiapkan sarapan. Oh, lihat siapa yang rewel. Susu kambing itu baik. Minumlah, kau akan jadi kuat. Ayahmu tumbuh besar minum susu kambing. Bajingan. Ternyata tidak buruk, enak. Papa, Papa, Mama, Istana Bulan, luar dan dalam, telah direnovasi total. terima kasih, kalian berdua. Duduklah dan sarapan bersama kami. Terima kasih, Papa. Soal pernikahan politik Luna sebelumnya, aku tidak memikirkannya matang-matang. Sekarang kau sudah sadar kembali, aku yakin kakakmu sudah memberitahumu beberapa hal. Kerajaan Oria kita tidak bisa memulai perang sekarang. Kerajaan-kerajaan tetangga pasti akan menekan kita lagi dengan pernikahan politik. Aku tidak ingin kau menjadi pion dalam pernikahan politik juga. Jadi aku telah memilihkan suami yang baik untukmu. Suami apa? Suami apa? Luna sudah punya yang disukai. Raja brengsek, raja bau, raja yang dikhianati. Saya tidak akan biarkan kau jadi mak comblang. Dia baru saja pipis. Yang Mulia, Lexi tidak sengaja. Mohon ampuni dia, Yang Mulia. Maafkan aku, Papa. Ini salahku. Saya terlalu keras padamu selama ini. Semua, bangun. Lexi adalah anakku. Bagaimana mungkin saya tega menyalahkannya? Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Papa. Setidaknya kau punya hati nurani. Jenderal Sinclair hari ini kembali ke ibu kota dari Sungai Barat untuk melapor dan sudah berada di luar istana. Sudah beberapa tahun sejak kau terakhir bertemu kakekmu, hari ini, ikutlah denganku ke sidang pagi. Terima kasih, Papa. Kakek sudah kembali dari perbatasan barat. Oh tidak, ini parah. Saya ingat saat kakek kembali ke ibu kota untuk melapor. Dia dimakzulkan di istana kerajaan, dituduh melakukan pengkhianatan, dicabut kekuatan militernya, dan harta bendanya disita serta diasingkan. Apa? Ada apa dengan kalian berdua? Bagaimana ini bisa terjadi? Pasti Nyonya Lilith. Tentu saja. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kenapa kalian panik? Bukankah kalian masih punya aku, bintang keberuntungan ini? Biarkan Raja Sampah ini membawaku ke istana. Tonton aku menjatuhkan para pejabat pengkhianat dan membedakan yang baik dari yang jahat. Aku berpikir, sejak Lexi lahir, dia belum bertemu kakeknya. Aku ingin tahu apakah dia bisa menemuinya hari ini. Hahaha, apa masalahnya?
Aku akan membawanya ke istana bersamaku. Biarkan semua pejabat berbagi keberuntungan putri kecil kita. Terima kasih, Yang Mulia. Hidup raja. Wow, jadi begini rasanya berada di atas segalanya. Duduk di takhta, aku bisa mendapatkan banyak karma baik. Ini menghemat bertahun-tahun latihan keras. Bangun. Istana kerajaan adalah tempat yang hikmat. Yang Mulia, membawa anak ke istana dan membiarkannya duduk di takhta, apakah itu pantas? Apa yang tidak pantas? Apa salahnya? Aku datang ke istana adalah suatu kehormatan bagi kalian, oke? Anak ini adalah darah dagingku sendiri, istana ini juga istanaku. Aku membawa darah dagingku sendiri ke istana, apakah aku perlu meminta pendapat kalian? Anak ini adalah darah dagingku sendiri, dan istana kerajaan adalah milikku. Membawa darah dagingku sendiri ke istana, apakah aku perlu izinmu? Tepat sekali. Jika kamu keberatan, aku bilang diam saja, atau aku akan menyambarmu dengan petir. Saya tidak berani. Saya setuju. Yang Mulia adalah penguasa tertinggi. Tahta adalah simbol raja sejati. Jika Anda membawa anak ke istana, bukankah itu berarti raja sejati sedang ditunggangi oleh seorang anak? Tuan Weston, Anda salah. Ketika mendiang raja bertahta, beliau juga pernah menggendong papa di istana seperti ini. Dengan mengkritik ini, Tuan Weston, bukankah Anda juga menghina mendiang raja? Anda, Cukup. Tuan Weston, Anda suka memaksulkan saya, dan saya juga tidak suka Anda, jika Anda tidak ingin tinggal di istana. Mundur saja dari jabatan resmi Anda dan pensiun di rumah. saya tidak berani. Ah, baru duduk sudah dimakzulkan. Raja sampah, tidak mudah menjadi raja. Karena Anda membiarkan saya menyerap begitu banyak karma baik, saya akan dengan enggan membantu Anda. Lihat mantra melihat kebenaranku. Aura kebenaran yang begitu kuat. Apakah itu kakekku? Bicaralah sekarang atau istana dibubarkan. Yang Mulia, saya ada laporan. Jenderal Barat di perbatasan Barat secara diam-diam memperluas pasukan, memberi hadiah pada pasukan, dan mungkin berencana memberontak. Saya memperingatkan Anda, jangan menuduh orang secara salah, atau saya akan memukuli Anda setelah sidang. Salah atau tidak? Yang Mulia dapat memutuskan setelah melihat buku besar, bukan tempat Anda untuk menyela. Jenderal Sinclair, berani sekali Anda. Saya tidak melakukan kesalahan, kan? Hanya ingin melihat cucu saya. Ambil itu. Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Pejabat pengkhianat. Bahkan aura naga kerajaan tidak bisa menekan aura jahat pada pria ini. Katakan pada saya. Apakah ini buku besar tentara Barat Laut? Ya, itu dia. Sudah mencari selama berhari-hari. Bagaimana bisa sampai di sini? Lalu katakan pada saya, ya? Apakah benar kamu memberi hadiah kepada tentara, dan merekrut pasukan secara diam-diam? Ya, benar. Tapi memberontak? Itu omong kosong belaka. Itu karena ada begitu banyak omong kosong. Yang Mulia memberikan wewenang kepada Jenderal Sinclair atas hanya 100.000 pasukan. Hanya dalam 3 tahun, Jenderal Sinclair telah mengumpulkan 400.000 pasukan penuh. Dan kamu masih bilang itu bukan pemberontakan? Yang Mulia, Jenderal Sinclair juga menahan pajak dari negara-negara perbatasan Barat dan Utara untuk digunakan sebagai gaji militer. Menurut perkiraan Kementerian Keuangan, itu sebesar 30 juta rupiah. Omong kosong. Hanya ambil 3 juta rupiah. Saya memperingatkanmu, jika kamu terus mengomong sampah, setelah sidang, saya akan pukul pantatmu juga, 30 juta rupiah. Saya dan seluruh Kementerian Keuangan menghitung jumlah itu. Kamu pikir kementerian akan menjebak orang brutal sepertimu? 30 juta rupiah. Biaya militer seluruh istana kerajaan selama setahun bahkan tidak mencapai 30 juta rupiah. Bagaimana mungkin dia? 400.000. Dalam beberapa tahun terakhir, istana kerajaan telah membiarkan rakyat beristirahat dan pulih. Seluruh pasukan kerajaan Oria hanya berjumlah 500.000. Jika Jenderal Sinclair memberontak, istana kerajaan akan hancur. Hampeh.
Jadi Jenderal Sinclair menghabiskan uang istana kerajaan untuk memberontak melawan Yang Mulia. Yang Mulia, biarkan saya menjelaskan. Jelaskan, apa yang perlu dijelaskan? Kamu menipu raja? Melawan atasan? Secara paksa menduduki barat laut? Dan sekarang kamu kembali bukankah itu untuk membunuh raja dan merebut tahta? Kalian para penjahat besar, berani-beraninya kamu memfitnah kakekku. Biarkan saya mengajarimu. Siapa orang tua itu? Bagaimana dia punya karma baik yang melindunginya? Pengawal. Lemparkan Jenderal Sinclair ke penjara kerajaan. Papa. Tunggu. Kanselir Vance, jika Anda datang untuk memohon, jangan repot-repot. Saya tidak ingin menyeret orang tak berdosa ke dalam masalah ini. Kanselir Vance, orang tua ini yang ada di istana kerajaan yang melawan keluarga Sinclair sepanjang hidupnya. Kanselir Vance, ayah Gideon. Sebuah keluarga yang bisa memiliki dewa kebijaksanaan bereinkarnasi di dalamnya masih memiliki begitu banyak karma baik. Dia tidak terlihat seperti orang jahat. Yang Mulia, saya tidak datang untuk memohon belas kasihan. Sebaliknya, perbuatan berkhianat Jenderal Sinclair pantas mendapat lebih dari sekadar dimasukkan ke penjara kerajaan. Itu hukuman yang tidak cukup. Saya mohon Yang Mulia untuk menyita properti keluarga Sinclair dan mengeksekusi seluruh keluarga Sinclair. Mengeksekusi seluruh keluarga besar, maka sayangku juga akan. Lucuti pangkat Jenderal Sinclair, bawa dia ke Trasnaga di luar kota, dan cabik-cabik dia oleh 5 kuda untuk menenangkan kemarahan rakyat. Pantas saja, setelah puluhan tahun melawan keluarga Sinclair, kamu benar-benar musuh bebuyutan mereka, kejam sekali. Kanselir, apakah kakek saya setia atau berkhianat belum diputuskan? Sekarang kamu menendangnya saat dia terpuruk dan ingin mengeksekusi seluruh keluarga Sinclair. Apa maksudmu? Arthur, jangan gegabah. Orang tua ini tidak terlihat seperti orang jahat. Yang Mulia, perluasan tentara di perbatasan barat laut, dan penggelapan pajak daerah, saya mendengarnya 3 tahun lalu. Saya sudah mengirim putra sulung saya, Gideon, untuk menyelidiki. Dalam 7 hari, dia akan kembali ke ibu kota dengan bukti. Prioritas sekarang adalah membuat Jenderal Sinclair menyerahkan kekuatan militer untuk menghindari masalah. Kanselir, kamu ada benarnya. Serahkan kekuatan militer. Sebelum Gideon kembali, diam di rumah. Jika kamu tidak bersalah, saya akan datang sendiri untuk meminta maaf. Tapi jika kamu berkomplot melakukan pengkhianatan, mengingat pengabdianmu seumur hidup menjaga perbatasan, saya akan menyelamatkan satu garis keturunan keluarga Sinclair. Saya, Jenderal Sinclair, selalu bertindak lurus dan berdiri tegak. Tuduhan palsu ini. Saya tidak takut. Lalu serahkan stempel militer. Ya, serahkan. Tapi saya punya permintaan. Apa? Jenderal Sinclair, apakah kamu mencoba menentangku? Apa? Jenderal Sinclair, apakah Anda tidak patuh kepada saya? Sama sekali tidak. 70 tahun di tentara, memimpin pasukan ke medan perang, itu bukan tentang itu. Saya sudah tua, saya tidak mau repot lagi. Tapi, saya tidak mau pulang. Saya ingin menjadi pengawal kerajaan di istana. Yang Mulia, janganlah. Sebagian besar pengawal kerajaan di ibu kota adalah kroni Jenderal Sinclair. Jika Anda membiarkannya pergi, ibu kota dalam masalah, keluarga kerajaan dalam masalah. Kakak, pada saat kritis ini, sebaiknya menempatkan Jenderal Sinclair dalam tahanan rumah. Sialan, kadang saya benar-benar ingin mengurung kalian semua pejabat sipil, kalian semua, dan menggantung kalian lalu memukuli. Kalian tidak pernah melakukan hal berguna. Sepanjang hari, kalian hanya mengaduk masalah. Saya hanya ingin lebih dekat dengan putri dan cucu saya, agar saya bisa merawat mereka. Jika Anda setuju, saya akan memberi Anda hadiah dalam beberapa hari. Jika Jenderal Sinclair menyerahkan kekuatan militer, setelah kita mengetahui kebenaran, Kita bisa bicara. Kekuatan militer apa? Saya baru saja bilang, memimpin pasukan ke medan perang bukan tentang stempel militer. Para pengkhianat, kalian diam sekarang, ya? Saya kembali hanya untuk pensiun dari militer. Begitu saya kembali ke ibu kota, jika ada yang berani bergosip di belakang saya lagi, saya akan menggantung mereka di gerbang kota dan memukuli mereka. Kakak, saya ada sesuatu untuk dikatakan. Bagaimana orang ini juga dilindungi oleh aura kerajaan. Mata batin saya tidak bisa membedakan apakah dia baik atau jahat. Mungkinkah dia yang dari novel drama kerajaan, penjahat utama, saudara raja sampah itu? Apa? dikabulkan. Arthur. Sebuah negara tidak bisa tanpa raja seharipun. Tentara tidak bisa tanpa jenderal.
Karena Jenderal Sinclair secara sukarela menyerahkan kekuatan militernya untuk mencegah kerusuhan pasukan, kita perlu mencari seseorang untuk mengambil alih komando. Raja brengsek, jangan percaya sepatah kata pun darinya. Dia benar-benar penjahat. Jika Anda menyerahkan kekuatan militer, dia pasti akan memberontak. Raja sampah, bisa dengar aku? Aku bicara. Arthur, kau di sana? Hei, kenapa kau pura-pura tuli sekarang? Benar, aku lupa itu. Jadi menurutmu kepada siapa aku harus memberikan kekuatan militer? 400.000 pasukan bisa menghancurkan seluruh kerajaan Oria. Siapapun yang memegang stempel militer harus seseorang yang benar-benar dipercaya yang mulia. Menurut saya harus berdarah bangsawan. Hanya seseorang yang sepenuhnya setia pada keluarga kerajaan dan sependapat dengan yang mulia yang bisa menenangkan istana. Menurut saya Pangeran Arthur adalah pilihan terbaik. HMPH, dia hanya seorang cacat. Dia mungkin bahkan tidak bisa sampai ke barat laut. Apalagi memimpin 400.000 orang. Pangeran Arthur hampir tidak bisa berjalan. Mengirimnya ke perbatasan barat untuk memimpin tentara sama saja mengirimnya ke kematian. Saya keberatan. Dia masih belum cukup matang. Tapi setelah melalui semua ini dia menunjukkan sedikit perkembangan. Kalau begitu, di seluruh istana, hanya Adipati Orion yang bisa memimpin tentara untuk yang mulia. Kanselir, argumentasi Anda bagus. Namun, barat laut adalah tanah yang gersang dan dingin. Saya khawatir itu akan terlalu berat bagi Adipati Orion. Demi perdamaian abadi kerajaan Oria, saya akan memberikan hidup saya tanpa berpikir dua kali. Maka stempel militer, Papa, berikan padanya. Berikan padanya. Arthur, bisa kau dengar aku? Lexi, Aku punya cara. Biarkan dia menunjukkan jati dirinya. Arthur, apa kau keberatan? tidak. Benarkah? Kalau begitu, aku akan mengandalkanmu, Adipati Orion. Terima kasih, Yang Mulia. Adakah yang memahamiku? Keluarga berlima, 4 di antaranya idiot. Haha, saat penting, semuanya terserah padaku. Bayi yang masih menyusui harus turun tangan. Benar-benar bikin pusing. Lihat aku menggunakan jimat untuk melakukan pertukaran. HMPH. Aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan. Aku tidak akan mengecewakanmu, Yang Mulia, untuk melindungi kerajaan Oria dan memastikan stabilitas abadinya. Hehe. Bagus sekali. Jenderal Sinclair, aku akan memberhentikanmu sementara dari tugas menunggu penyelidikan. Pulanglah dan bersabarlah beberapa hari. Setelah masalah ini diklarifikasi, aku akan memulihkan kehormatanmu. Apakah kau menerimanya? Bagaimana dengan posisiku sebagai pengawal kerajaan? Jika kau dinyatakan bersih, aku akan menempatkanmu di istana dalam, agar kau bisa lebih banyak waktu bersama Serafina dan anak-anak. Itu akan sangat bagus. Kalau begitu sudah diputuskan. Para bangsawan, ada keberatan? Saya setuju. Saya sependapat. Diberhentikan sementara menunggu penyelidikan. Maka dia tidak berbeda dari seorang brutal. Saudaraku, kau salah. Yang aku inginkan bukan kekuatan militer, tetapi seluruh kerajaan. Yang Mulia, Lexi tidak menyebabkan masalah, kan? Mana mungkin? Ini pertama kalinya saya melihat anak yang sangat penurut. Apa urusannya menyebabkan masalah di istana kerajaan hari ini? Jika bukan karena saya, keluarga Sinclair sudah hancur. Kalian bodoh-bodoh benar-benar membuat saya khawatir setengah mati. Sayang, kamu lapar? Mama akan memberimu susu. Sejak saya naik tahta, setiap langkah bagaikan berjalan di atas es tipis. Saya pikir saya telah membina beberapa orang yang cukup bisa saya percaya, tetapi akhirnya saya sadar bahwa satu-satunya yang setia sampai mati adalah Serafina dan keluarganya. Saya salah. Yang Mulia, ada apa? Tidak ada. Hari ini di istana, seseorang memaksulkan Jenderal Sinclair. Saya sudah memberhentikan Jenderal Sinclair dari jabatannya dan memerintahkan penyelidikan. Tapi jangan khawatir, dalam beberapa hari saya pasti akan membersihkan nama Jenderal Sinclair. Saat itu tiba, saya tidak hanya akan menaikkan pangkat dan gelar Jenderal Sinclair, tetapi juga menjadikanmu ratu, dan membiarkanmu memberiku beberapa putra yang montok lagi. Yang Mulia, mari kita bicara nanti malam. Lexi masih di sini. Apa? Kalau saya di sini kalian tidak bisa melakukannya? Ayo cium. Saya suka menonton hal seperti ini. Bagus sekali. Suka menonton ini. Ayo cium lagi beberapa kali. Dia sudah tidur.
Dia tidur. Siapa yang bisa tidur sih? Hei, kalian setidaknya bisa peduli perasaanku. Di depanku, bukannya itu terlarang, sial. Apakah ada orang yang bisa mendengarku? Bau orang tua yang menyebalkan ini guruku. Muridku yang baik. Sepertinya waktumu di dunia fana berjalan cukup baik, ya? Dunia fana, bagus. Kamu orang tua bangka. Kamu mempermainkanku. Kukira aku melakukan perjalanan waktu. Hahaha. Apa maksudmu mempermainkanmu? Apakah gurumu akan melakukan hal seperti itu? Ini adalah kehidupan terakhir dari ujian fana 9 nyawa. Aku mengubah dunia fana menjadi buku cerita supaya kamu bisa mempersiapkan dirimu secara mental. Setelah kamu melewati cobaan ini, kamu bisa menjadi seperti orang tuamu, abadi dan tidak mati. Baiklah, kali ini aku percaya padamu. Tapi keluarga di kehidupan ini sangat sulit dihadapi. Ngomong-ngomong, berapa lama lagi aku harus tinggal di dunia fana? Aku sudah muak minum susu. Sebentar lagi, sebentar lagi. Setelah cobaan fanamu selesai sepenuhnya, dan rakyat kerajaan Oria terhindar dari perang, kamu bisa mengembalikan kekuatan abadi sejati. Aku tidak punya waktu untuk mengobrol. Orang tua harus pergi menyelamatkan dewa kebijaksanaan. Kamu diam di sini. Jangan buat masalah. Kenapa dia belum datang? Aku pasti sudah mengirim pesannya, seharusnya sudah sampai sekarang. Tetap tenang dan hati-hati, merencanakan perlahan, itulah cara yang benar. Apa yang tahu, hanya seorang wanita. Kamu akhirnya datang. Jadi, apakah Raja Sialan itu menyita properti keluarga Sinclair? Tidak. Tapi, aku sudah punya kekuatan militer di perbatasan barat. Yang tidak kuduga adalah, kanselir ikut campur. Keluarga fans. Aku jatuh ke keadaan ini. Semua karena keluarga fans. Karena kau tidak suka mereka, maka musnahkan saja. Aku sudah mengirim orang untuk menyergap Gideon. Aku juga mengirim stempel militer bersama anak buahku ke perbatasan barat. Bagaimana persiapan ibumu? Selama pertahanan perbatasan barat dibuka, tentara Fargos bisa mencapai ibu kota kapan saja. Bagus. Begitu kabar kematian Gideon tiba, kau akan menjadi Ratu Oria dan Fargos, satu-satunya ratu. Lilith, kali ini, aku akan memastikan kau mati dengan mengenaskan. HMPH. Cukup. Jangan bicarakan hal yang tidak menyenangkan. Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Biarkan aku menghiburmu juga. Ulangi lagi. Yang mulia, Adipati Orion benar-benar akan memberontak. Adipati Orion mengirim orang untuk menyergapku di jalan. Jenderal Sinclair menyelamatkanku. Ini buktinya. Seperti yang kuduga, Guru Agung, bajingan ini benar-benar akan memberontak. Gideon, apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak tahu, Nyonya? Ada mata-mata asing dari kerajaan Fargos di Istana Dalam. Saya menerima perintah rahasia dari Yang Mulia. Saya telah menyelidiki masalah ini. Hah? Apa? Sebenarnya, 3 tahun lalu, seseorang memfitnah Jenderal Sinclair karena pengkhianatan. Yang Mulia percaya keluarga Sinclair setia, jadi dia menyuruh saya menyelidiki secara rahasia. Namun, saya tidak menemukan bukti pengkhianatan Jenderal Sinclair. Sebaliknya, saya menemukan bahwa di Istana Dalam, seseorang telah bertukar pesan dengan kerajaan Fargos. Baru hari ini, saya akhirnya menemukan siapa mata-mata itu. Siapa? Tentu saja, itu adalah milik Raja Sampah, mantan wanita favorit. Siapa lagi kalau bukan dia yang berani bertindak begitu sembrono di istana? Sayangku, selir kerajaan Lilith. Nyonya Lilith dikirim ke ibu kota sebagai anak oleh kerajaan Fargos untuk dilatih sebagai mata-mata. Keluarga kerajaan Fargos berbeda dengan kita di Oria. Selalu diturunkan melalui garis perempuan. Dan Nyonya Lilith adalah putri sulung Ratu Fargos, calon penguasa Fargos. Saya ingat Nyonya Lilith datang ke istana pada usia 13. Jadi itu berarti
Nyonya Lilith telah bersembunyi di istana dalam selama 20 tahun. Tepat sekali. Plus, sebelum dia masuk istana, dia sudah diam-diam terlibat dengan Adipati Orion. Sekarang, Adipati Orion telah mengirim orang kepercayaannya dengan stempel militer ke pinggiran barak, mencoba bersatu dengan pasukan Vargos untuk memberontak. Karena saya menemukan ini. Saya dikejar oleh anak buah Adipati Orion. Dari semua hal, saya tidak pernah menyangka Adipati Orion bergerak begitu cepat. Bahkan pengawal kerajaan dan pembela ibu kota tidak bisa menghentikannya. Benar-benar darah dagingku sendiri, saudaraku sendiri. Jangan khawatir, Papa. Papa, lihat. Apa ini? Stempel militer untuk perbatasan barat laut. Arthur, bagaimana kau mendapatkannya? Semua berkat Lexi. Lexi? Jangan sebutkan. Kita keluarga. Jika kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, berikan kunci kas negara padaku untuk diamankan, oke? Oh, dan jangan lupa taruh banyak koin emas besar di dalamnya, oke? Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia, Adipati Orion pergi ke kamar tidur Nyonya Lilith. Dan dia melakukannya dengan Nyonya Lilith? Teman yang sangat dicintai, saudara seperjuangan, saya akan membunuhnya. Lihat cara makannya, pelan-pelan. Berhenti. Yang mulia, Nyonya dan pangeran kecil baru saja tertidur. Yang mulia, mungkin lain hari. Seret dia dan penggal kepalanya. Yang mulia, Penggerebekan kecurangan besar-besaran. Ini pasti seru. saya sedang memberi makan pangeran kecil. Yang mulia, saya tidak tahu Anda datang. Memberi makan? Hampa, siapa yang kau beri makan? Kamu pikir aku tidak tahu? Saya tidak mengerti maksud Anda, Yang mulia. Kalau begitu biarkan aku menjelaskannya. Pengawal, geledah tempat ini. Baik, Yang mulia. Menyenangkan, sangat menyenangkan. Biarkan aku melihat juga. Ketemu di lemari kiri. Lexi bilang itu di lemari. Saya ingin melihat siapa sebenarnya yang berani, di depan mata saya, mengganggu istri saya. Kakak, kau benar-benar salah paham. Nyonya Lilith dan saya sudah saling kenal sejak kecil. Saya hanya mengobrol dengannya. Kakak, kami saudara tiri, saudara sedara. Apa kau tidak percaya pada adikmu sendiri? Mengingat garis keturunan kerajaan Oria tipis, saya akan memberi kau satu kesempatan, serahkan peta penempatan musuh. Setelah kerajaan Vargos dihancurkan, saya akan menyelamatkan nyawa kalian. Ya ampun, otak raja sampah ini sudah ditendang keledai. Dia sudah mengambil wanitamu dan ingin merebut tahtamu. Dan kau masih membiarkannya pergi? Bagaimana kalau kita? Kakak, saya tidak mengerti apa yang kau katakan. Apakah saya harus mengatakannya lagi? Atau harus saya bunuh kau sekarang? Kau sudah tahu? Satu kali lagi, serahkan peta penempatan musuh. Setelah kerajaan Vargos dihancurkan, saya akan menyelamatkan nyawa kalian. Adipati Orion, garis keturunan kerajaan tipis. Yang mulia sangat menghargai ikatan keluarga. Setujulah, jangan lagi menguji kesabaran Yang mulia. Kau sudah tahu. Memerintahkan Jenderal Sinclair memperluas pasukan adalah perintah saya, dan menggunakan pajak daerah juga perintah saya. Dari tindakanmu di istana hari ini, bersekongkol dengan faksi, memfitnah Jenderal Sinclair, dan mengincar stempel militer, saya sudah mengetahuinya. Lalu kenapa kalau kau tahu? Orang kepercayaanku sudah memiliki stempel militer dan menuju ke Sungai Barat untuk bergabung dengan pasukan Vargos. Kerajaan Vargos dan seluruh kerajaan Oria segera akan menjadi duniaku sendiri. Dan saya akan menjadi ratu paling mulia dalam sejarah kedua kerajaan, memerintah di balik layar. Lihat dirimu, sombong sekali, stempel militer yang kau ambil palsu.
Stempel militer asli. Ada di sini. Apa? Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Tidak mungkin stempel militer itu palsu. Aku memeriksanya sendiri. Mudah. Karena yang ini juga palsu. Kakekmu mengikuti mantan raja ke medan perang pada usia 13. 9 dari 10 prajurit bertempur di sisinya. Jika kakekmu bahkan sedikit pun niat memberontak, ayahmu akan menyerahkan tahta tanpa perlawanan. Oh, begitu. Ayah sudah memperingatkan Adipati Orion di pengadilan berkali-kali. Sayangnya, Kita saudara-saudara. Apapun yang kau mau, akan kuberikan padamu. Tapi kau berselingkuh dengan wanitaku, dan mencoba memberontak melawanku. Tenanglah, Arthur. Aku tahu aku salah, Arthur. Bagaimana kalau begini, aku akan minum sebagai hukuman. Aku akan meninggalkan istana sekarang juga. Aku bersumpah tidak akan mengulanginya. Arthur, kau langsung masuk perangkap. Tidak ada yang lebih kejam dari keluarga kerajaan. HMPH. Kau pikir aku akan percaya omong kosongmu? HMPH. Terkejut, Yang Mulia, 10 tahun lalu, Adipati Orion dan aku merencanakannya bersama, HMPH. Aku tidak bisa campur tangan urusan negara, tapi istana dalam berada di bawah kendaliku. Begitu kau mati, dan putramu yang cacat tiada, para pejabat harus memilihku sebagai raja. Apa yang kalian tunggu? Masuk ke sini, kalian semua. Masuk ke sini, sekarang. Kukatakan sekarang. silakan masuk. Hei. Hei. Apakah Nyonya Lilith memanggil kita? Kau, bagaimana mungkin? Papa, semua pemberontak di istana dalam sudah pergi. Para pengkhianat di Departemen Urusan Dalam Negeri juga sudah pergi. Masih ada beberapa tersangka. Seperti yang diperintahkan Arthur, mereka semua sudah dikurung. Orang-orang ayahku sedang menyisir seluruh kota kerajaan. Kami tidak akan membiarkan satupun pemberontak lolos. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Lexi, menyerahlah. Di dalam dan di luar istana, mereka semua adalah orang-orang raja. Berhentilah menjadi keras kepala. Tidak bisa. Aku jelas-jelas menguasai pengawal kekaisaran. Bagaimana ini bisa terjadi? Jadi ada dalang di balik Lilith. Nyonya, apakah Anda tahu siapa itu? Siapapun yang baru ditambahkan ke Istana Bulan, itulah orangnya. HMPH. Orang kita sudah pergi. Semua orang kita sudah pergi. Itu dia. Ini semua salahnya. Bunuh dia. Aku ingin kau bunuh dia. Bunuh dia. Aku ingin kau bunuh dia. Aku dengar ada dalang di istana dalam. Aku tidak menyangka bayi yang masih menyusu, kau duluan. Lexi, sayangku. Oh, kamu terlihat sangat galak. Aku sangat takut. Apa kau benar-benar pikir aku masih bayi yang baru lahir anak nakal? Lihat aku meniupmu habis dengan satu napas. Aku bahkan belum menggunakan kekuatan sama sekali. Kenapa kau sudah jatuh? Masih ada? Ada satu lagi? Ada satu lagi? Masih ada? Jatuh. Yang mulia, yang mulia. Sayangku, kamu sangat cantik. Aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya.
lemparkan mereka ke penjara kerajaan, eksekusi mereka besok. Atas rahmat Tuhan, Raja memerintahkan Nyonya Sinclair, yang berbudi luhur, lembut dan berbudi pekerti, dengan ini diangkat ke tahta ratu, dan akan tinggal di istana utama, untuk mengawasi semua urusan istana dalam, menjadi teladan bagi harem. Pangeran Arthur, yang berbudi dan berbakat, berpikiran tajam, kini diangkat sebagai putra mahkota, dengan kekuasaan memerintah kerajaan. Putri Luna, yang suci hatinya, murah hati, berbakti, dan berbudi, diberikan sebuah kediaman putri. Kalau aku, hei kamu belum menyebut namaku. Putri kecil, Lexi, adalah berkah dari surga, bintang keberuntungan keluarga kerajaan. Ia dianugerahi gelar putri keberuntungan, dihadiahi $100.000. Hidup raja, hiduplah raja. Wow, $100.000. Berarti kita bisa membeli banyak sekali makanan. Dasar penggali emas kecil. Hahaha. Luna, aku bilang sebelumnya, aku sudah menemukanmu suami yang baik, aku berencana mengatur pernikahanmu hari ini. Bacakan dekritnya. Yang mulia, saya datang melapor. Saya telah mengagumi Putri Luna selama bertahun-tahun. Saya berani meminta Yang Mulia mengabulkan pernikahan ini. Oh, tahukah kamu bahwa untuk pernikahan Luna, aku sudah mengambil keputusan 3 tahun lalu? Kamu memintaku membatalkan pertunangan dan mempermalukan diriku di depan semua orang? Papa, Tuan Vance dan aku benar-benar saling mencintai. Tolong, Papa, batalkan dekritnya. Ada apa? Aku ingat di buku cerita, bagian ini tidak terjadi. Yang Mulia, berhenti menggoda mereka. Mereka akan panik sebentar lagi. Luna, orang yang dijodohkan ayahmu padamu adalah persis Tuan Vance yang selama ini kamu impikan. Papa, aku sudah selesai bicara denganmu. Hahaha.